kalau ditanya bagusnya 2 saham, 3 saham atau apa, malahan Tergantung. sebisa mungkin kalau kita bisa dapat sebanyak mungkin di satu yang bagus banget potensi, ya kalau bisa satu aja. Berarti kalau yang di company yang baru tuh Ting ya, itu community lah ngomongnya lah. Community Kalau ya? company kayak kesannya gimana. Jadi Ya. kalau di Ting ini juga diajarinnya kayak gini gitu ya? Yes, benar. Ya kalau kita di Ting ya, memang kalau kita lihat bisnis itu harus lihat itunya ya, dari ownernya, terus bisnisnya gimana, bikin produknya gimana, prosesnya gimana sih buat bikin produknya, terus cara distribute-nya ke market tuh gimana, ke customer maksudnya ya, ke customer. Dari sini kita baru bisa trace, oke, key variable-nya apa aja dari ini bisnis gitu kan. Misalnya perusahaan gas, key variable-nya apa? Gitu kan. Oh berarti ambil dari explore-nya gitu, gasnya dari situ. Kalau perusahaan kaca gimana? Oh nyangkutnya dia bikin kacanya tuh pakai gas. Jadi kalau gas naik berarti dia kena impact. Bener. Kalau gasnya di selling malah dia diuntungkan. Nah dari sini yang kita harus tahu bisnis modelnya. Jadi kalau kita dengan tahu bisnis modelnya kita bisa trace, oke, mana yang bernyangkutan ke bisnis sama enggak. Kayak misalnya contoh kemarin perang Ukraine kemarin Februari atau Maret. Komoditi ya. Kan gandum naik ya. Bener, wheat. Padahal sebenarnya di Indomie cuma pakai 20% gandum. Tapi istilahnya market tuh panis. Ini bakal gila-gilaan kena hit. ASP-nya naik banyak. Iya, padahal costnya nggak naik banyak karena cuma pakai 20%-nya doang. Ya 20% besar, tapi bukan artinya sampai ngedouble atau gimana. Bener. Makanya kita penting tahu faktanya gitu, ini bisnisnya jalannya gimana gitu. Malahan dari situ kesempatan buat masuk gitu kan. Oh udah ini asalkan margin of safety-nya cocok di masing-masing orang ya. Bisa beda-beda margin of safety orang-orang. Nah kalau memang cocok ya kenapa enggak buat masuk gitu. Jadi kita harus istilahnya memang punya conviction di bisnis yang kita mau beli gitu. Nah cuma gimana buat dapat conviction-nya itu kan, balik lagi lu ada nggak circle of competence di situ. Oke. Jadi kalau kurang circle of competence harus belajar di Ting ya? Nggak harus di Ting, tapi dimanapun bisa lah. Tapi at the end maksudnya circle of competence itu penting lah. Oke. Tapi kalau aku compare ya, kayak Ting itu kan termasuk premium nih. Why you put the pricing so premium? Ya karena effortnya besar. Oke. Karena ya kita ada timnya sendiri buat bikin study case-nya. Oke, jadi emang ada case yang buat ini. Buat contoh buat diajarin ya, bukan contoh ini oke, layak beli atau enggak. Kita enggak sebisa mungkin kita cover semua sektor. Jadi at least mereka udah ada gambaran, buat analisa banking ini yang bisa dilihat. Jadi kurang lebih kayak kita creating framework buat mereka buat menganalisa. I see. Itu sih. Oke. Menarik. Dan aku baru keinget quotes nih yang katanya don't put one egg in a basket gitu ya. Jadi menurut Kosum tuh berapa sih oke-nya? How many eggs can you put in a basket? Ya. Nah sebenarnya gini ya, untuk kita tentuin itu kan kayak portfolio management. Bener. Portfolio management. Udah dapat WMI kan ini kan? Iya. Nah portfolio management ini mungkin kalau yang diajarin pokoknya kalau bisa di diversify. Sebenarnya gini, kalau kalian mau performanya tinggi di istilahnya returnnya besar, ya kalau bisa lebih concentrated gitu. Karena kita istilahnya pick the best from the best gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kalau kita udah tahu nih kan, kita tahu saham harganya misalnya wajarnya 20.000. Sekarang harganya sisa 10.000 ya. Berarti kan ada potensi 100% di situ kan. Nah, terus ada saham lagi yang istilahnya harga wajarnya anggapannya 20.000 juga ya. Tapi sekarang harganya 16.000. Kenapa kita harus for the sake of diversification, karena beda sektor, kita harus taruh uang yang istilahnya cuma upside-nya sisa 30% atau 40%. Kenapa enggak kita semuanya taruh di beggars yang istilahnya bisa kita create one beggars di sini. Nah, itu satu ya. Kalau memang bisa semuanya masukin sini. Cuma memang terkadang saat AUM-nya udah sangat besar banget ya. Iya, itu udah susah sih. Udah 100 miliar, ya, terus udah kan? mungkin udah 1 triliun, mau nggak mau itu harus dipecah. Dipecah ke beberapa saham. Jadi kalau ditanya bagusnya 2 saham, 3 saham atau apa, malahan sebisa mungkin kalau kita bisa dapat sebanyak mungkin di satu yang bagus banget potensi, ya kalau bisa satu aja. Wow. Gitu. Cuma kalau karena duit size-nya udah gede, ya udahlah, mau nggak mau harus pecah 3. Kalau misalnya gue di sini taruh 100% harta gue di sini, entar malah disuruh kontrol 51%, bukan investor lagi dong, jadi manajemen namanya. Iya benar sih. Gitu. Jadi itu istilahnya ada fase-fasenya kan. Mungkin ya nanti kalau udah 1 triliun, ratusan gitu kan udah beda cerita ya.
ya kita 10%, 20% dengan kita retail pegang cuma 1% atau below 1% kan beda ya. Karena kalau udah 20%, mungkin kita udah diajak meeting. Oh, oke, mau 20% apa? Terus kadang-kadang juga dari manajemen tuh juga kan di market kan juga belum tentu semuanya bisa diambil kan, diserap. Betul. Bisa aja dari masyarakat sebenarnya liquidity-nya tuh nggak segitu. Sebenarnya beberapa tuh punya manajemen, bisa juga kan. Jadi nggak AUM tuh ngaruh banget lah. Benar. Makanya ada yang kita kalau lihat ya, semakin kita size semakin besar ya semakin pasti sulit. Iya, sulit buat compoundingnya karena pilihannya mau ngomong harus pilih banyak gitu. Jadi saat kita udah lihat nih ada yang bagus banget, kenapa enggak kita fat pitch gitu, terus kenceng-kencengnya kalau bisa masuk semua. I see, gitu. Oke. Nah terus juga ini mungkin ada skenario lagi, misalnya kita udah nemu nih tiga saham yang sektornya beda, terus margin of safety-nya sama juga lah 50% gitu. Ya kalau sama semua ya udah pecah 3 aja bagi rata. Bagi rata, oke. Kalau dengan margin of safety yang sama. Margin of safety-nya sama. How do you know whether your margin is safety itu udah safe, ngerasa safe itu gimana? Ya kalau balik lagi makanya kita lihat dari intrinsic value-nya kan. Jadi kalau kita udah tahu nih, misalnya ini anggapnya gini lah, gue kasih contoh misalnya rumah. Yeah. Kalau kita mau beli rumah, oke, di dalamnya ada duit 1 miliar gitu. Dijual 500 juta, lo mau beli nggak? Enggak. Tuh di dalamnya 1 miliar. Oh mau, gue kira ya kan? Iya mau. Pas lo beli kan artinya lo dapat duit 500 juta lagi kan. Ya kenapa enggak buat lo yakin. Padahal gitu tuh kan? Discounted banget berarti ya. Discounted banget. Jadi margin of safety itu istilahnya buat nyelamatin kita dari risk. Jadi investment itu bukan bagaimana kita maksimalin return, tapi how we manage the risk gitu loh. Oke. Ya, jadi kalau kita misalnya beli rumah misalnya isinya 1 miliar, terus belinya 1,2 miliar, sebenarnya tanda petik kita udah kalah lah. Karena kan kita beli lebih mahal, berarti kita ada expect di sini. Oke, nih rumah yang bisa generate cash flow berapa? Buat nutupin gue bayarnya at premium di situ. Nah, kurang lebih kita lihat bisnis juga sama. Oke, gue beli lu lebih mahal, BV 2 atau enggak PI 10 gitu. Tapi lu return on equity-nya berapa sih? Lu bisa balikin gua nanti kapan? Terus lu bakal growth lagi apa enggak? Kan itu yang kita pertimbangin semua betul. dalam valuasi. Oke, nggak apa-apa mahal. Ya kayak Warren Buffett pun beli Apple ya karena tahu makin gede banget. Bukan artinya Apple PI-nya 5, enggak. Waktu itu pas beli juga PI udah gede banget. Benar, gitu. Tapi untuk ada dapetin yang size sebesar Apple, brand sekuat Apple ya cuma Apple doang. Jadi dia nggak ada pilihan lain dan bisa serap ya duitnya yang sebesar itu ya cuma bisa Apple. Revenue-nya banyak banget juga ya. Dan di situ ya menariknya sebenarnya decision Warren Buffett ya untuk Apple, dia karena kan waktu itu Apple sangat lekat banget dengan Steve Jobs. Betul. Pas Steve Jobs istilahnya pass away, nah dari situ baru rupanya Apple ini bisa jalan sesuai istilahnya tanpa bukan one man show. Nah dari situ istilahnya manajemennya udah settle, udah mature gitu, bukan tanda petik ini Apple tuh kalau nggak ada ini bubar. Kan kalau kita invest kan kita lihat manajemen bukan ini keluarganya ini doang, tapi kan kita lihat sebenarnya profesionalnya jago nggak sih buat run the business. I see. Nah itu penting. Balik lagi ke company-nya berarti ya. Sih, menarik. Oke. Kalau untuk investor di luar sana nih kan banyak banget yang kayak mau belajar gitu kan ya. Tips and tricksnya apa sih? Tadi kan kayak steps-nya kan udah dikasih tau apa aja kan. Nah mungkin kalau misalnya tips and tricksnya itu apa? Tips and tricks ya, mungkin ya awal-awal pasti baca buku dulu sih. Baca buku, any recommendations? Nah bukunya itu sih saya rasa ya udah pasti harus baca tuh. Mungkin awal-awal pasti orang kaget ya, misalnya security analysis, intelligent investor. Terus case study gitu kan kadang kan. Menurut saya sih baca James Pardue dulu sih. James Pardue. Oke. Istilahnya di situ dia kasih 28 langkah gitu ya. Wow, baik banget berarti. Ya, apa aja sih ya, misalnya Warren Buffett ya. Buffett does it itu sih. Itu udah ada Indonesia juga kok. Nah, dari situ pasti teman-teman baru kerasa value investing itu kurang lebih kayak gini. Baru dari situ teman-teman baca intelligent investor ya. Terus habis itu security analysis, terus strategy dari Peter Lynch ya. Terus habis itu kalau mau analisa kualitatif ya itu baca Philip Fishers ya, uncommon stock, uncommon profit. Wow. Nah, untuk bedah laporan keuangan, terus habis itu lihat ininya interpretation of financial statement Benjamin Graham juga oke. Ya, cuma saya lebih saranin lagi ya kalau mau belajar accounting, sebenarnya accounting kan bahasa bisnis ya. Iya. Jadi bahasa kayak kita belajar bahasa kayak bahasa Inggris lah gitu ya. Jadi kalau kita mau ngerti bisnisnya itu, at least kita harus punya bahasanya gitu. Jadi teman-teman ya harus belajar accounting gitu ya. Belajar accounting. Cuma accountingnya kita baca itu nggak usah yang sampai anak kuliahan. Kalau anak kuliahan kan bikin jurnalnya gitu. Bener, sampai kayak sebenarnya kita at least tahu gitu. Misalnya bisnis pesawat gimana sih?
ya kurang lebih laporan keuangannya. Kalau bisnisnya bank gimana sih? Jadi kita ngerti. Understand the business model. Ya, bisnis modelnya harus ngertiin gitu ya. Karena itu kan bahasa bisnisnya. Jadi bisnis, misalnya contoh ya bisnis properti gitu ya. Inventory-nya pasti ya gedung-gedung gitu loh. Betul. Inventory gedung, tanah. Sedangkan kalau bisnis lain, inventory-nya nggak boleh ada gedung. Ya kan dia fix asetnya kayak gitu-gitu kan harus kita dapat sense-nya. Cuma penempatan ini kenapa inventory atau at the end kan bisnis modelnya gitu. Jadi kita harus ngerti bisnis modelnya. Bahasa itu accounting sebenarnya bahasa Inggris aja udah cuma kayak di Inggrisin jadi kayak bahasa aja. Jadi nggak usah tahu pusingin. Ya. Belajar accounting gimana? Nah, sebenarnya ya contoh untuk orang yang baru banget sebenarnya ya kalau menurut saya sih lihat Pak Rahita aja. Pak Rahita, jalanan okay. Menurut saya dia cukup breakdown cukup bagus ya. Terus kalau mau dapat gambaran investing juga bisa lihat dari Pak Dodi ya. Nonton YouTube Pak Dodi aja. Dari situ sambil sembari itu sambil baca buku. Istilahnya gini ya, untuk belajar investing itu nggak ada single book gitu ya. Jadi teman-teman harus baca semuanya sih satu-satu. Nggak boleh males. Ya nggak boleh males. Dan Berkshire annual meeting juga harus nonton. Oke. Tadi udah dipakai iya. Udah pakai kaosnya nih. Terus menurut saya sih juga dealsnya Warren Buffett juga harus dipelajarin. Oke, banyak banget sih ya, PR-nya. Kenapa dia decision buat ambil company ini. Sampai yang terakhir pun saya pengen belajar karena kan saya ada pegang Occidental Petroleum dari 2020 dan saya di sini belajar banyak sih sebenarnya bagaimana Warren Buffett buat manage risks. Jadi gini, pas Warren Buffett kan beli Occidental itu istilahnya preferred share awal-awal. Preferred shares, ya. Occidental itu kan waktu itu beli Anadarko di tahun 2017. Intinya dia mau minjem gitu, nggak dapat uang lah. Pucuk-pucuk dia cari ke Warren Buffett. Cuma Warren Buffett mau chip in uangnya, dia nggak semata-mata kasih pinjaman, tapi dia maunya preferred share. Preferred share itu apa sih? Harganya lebih better. Ya, sama dia kekunci. Tiap tahun itu harus kasih cash dividend. Sedangkan kalau untuk yang common share belum tentu bisa kasih cash dividend. Intinya di 2017 itu. Ya, singkat cerita tahun 2020 kita tahu sendiri kan, oil kan minus. Nah, itu sebenarnya udah nggak make sense sebenarnya. Lu bayangin ya, maksudnya oil minus, padahal kan dipakai kemana-mana buat listrik ya, buat transportasi. Memang saat 2020 kan semuanya shutdown, baik listrik, transportation semuanya shutdown. Tapi kan once ekonomi balik kan pasti ini pakai lagi oil. Dan nyatanya sekarang kan oil sampai bengkak gini kan, karena under investment gitu. Nah di sini saya lihat ya, waktu itu saya masuk opsinya di tahun 2020 ya. Nah saya masuk di sini lihat, oke, Warren Buffett kan ada juga di situ, tapi masih preferred share. Nah di tahun 2021 kan dia bagi dividen, itu udah istilah mau bangkrut lah, Occidental itu. Tapi 2021 kan udah mulai oil udah bounce back kan, tapi tetap belum ada uang karena dia leverage-nya gede. Dia nggak ada uang, kasih lagi common stock ke istilahnya Warren Buffett gitu kan, karena dia nggak bisa kasih cash dividend. Cuma Warren Buffett itu jual dulu common stocknya buat dapat cashnya, sampai akhirnya di akhir 2021 ya, di sekitaran kuartal 3 lah, dia udah mulai akhirnya oil kan udah mulai naik, baru dia di situ baru tembak beli sahamnya Occidental. Jadi di sini ada time frame-nya 2020 2021, oil yang belum balik ini dia nggak mau langsung tembak langsung beli sahamnya. Dia cari cara untuk paling murahnya tuh gimana dan dapat dividennya juga. Paling murahnya 2020. Cuma dia nggak nunggu paling murah, malah dia tunggu bisnisnya ini run well dulu, stabil dulu. In the meantime dia masih minta dividen dan di preferred ini jadi kan. Di situ dia ada manage resikonya di situ. Mungkin di Indonesia susah ya buat dapat preferred share. Cuma dari sini saya sebenarnya belajar sih bagaimana kita manage resiko. Jangan sampai pas Covid jatuh langsung sikat beli. Itu kan circuit breaker kan pas itu. Malahan pas kita lihat nggak tahu sampai kapan ARB tiap hari itu sampai nggak tahu sampai kapan sih. Kalau beli-beliin terus kan istilahnya kita membabi buta juga kan. Benar. Tetap kita harus lihat bisnisnya. Oke, bisnisnya yang udah mulai stabil yang mana, ya kan? Yang mana yang istilahnya dari pandemi ini bakal naik. Yang di situ saya decisionnya ambilnya call, karena saat semuanya balik ya semuanya pakai energi lagi kan. Benar. Di situ dan shortage juga kan coal kan, dengan harga yang sekarang udah naik banyak. Nah makanya dari situ penting sih kita pelajarin juga deal-deal Warren Buffett kayak gitu. Sampai sekarang dia mau ambil 50% stake di Occidental. Nah ya ini ya 50% dan anything ya nantilah itu next phase dari teman-teman kalau udah bukan jadi retail lagi, istilahnya udah mau istilahnya jadi private company kan. Benar atau nggak jadi penggerak. Waduh, kalau penggerak sensitif ya. Oke. Mungkin yang terakhir tuh kalau aku lihat di social media tuh suka orang kayak naro berapa persen gitu naik dari saham ini, saham itu, terus jadi kita kadang-kadang yang nonton suka kayak FOMO gitu nggak sih, kayak
kayak aduh gue harusnya beli, tapi kan dia kan nggak tahu ya belinya di pucuk atau enggak gitu kan ya. Do you think like FOMO is like one of the biggest fear, and I think the other one is like greed, when it's time for you to take profit, tapi gara-gara temen lu bilang tunggu aja gitu kan, itu kan juga greedy juga kan. Sebenarnya ini sih kalau menurut saya kan itu at the end kan 7 sins ya. Betul. Ya, 7 sins. Cuma saya lihat sebenarnya drive itu semuanya envy sih. Envy, ya, oke. Karena kita iri ya, apalagi kan dulu kita tahu ya tahun 2020-2021 kan di mana ada yang pamer-pamer Ferrari, Lamborghini. Sebenarnya kan dia yang bikin orang jadi ikut-ikutan itu kan karena gue kayak dia harus nih, kayak dia, harus flexing kayak dia, gitu kan, di-flexingin, jadi kayak dia kepicu lah istilahnya, bukan kepicu apinya bukan jadi marah ya, tapi maksudnya jadi pengen juga nih, jadi nafsu juga. Nah itu yang sebenarnya ya orang dibikin iri lah kayak gitu, dan itu kepacu ya jadi greed lah, pinjam uang lah, pinjam sana sini buat ingin cepet kaya gitu. Padahal sebenarnya ya kalau kita lihat sebenarnya greed itu kita nggak bisa pungkirin pasti ada lah, pasti. Cuma cara kita manage-nya gimana ya, at the end kayak kita balik lagi lihat dari bisnisnya, fundamental bisnisnya, jangan mau kita termakan, terhasut ya. Even kayak saya di tim gitu ya, mau tim ngomong apa saya tetap independen, mau lihat sendiri gitu, dengan mata saya sendiri, nggak mau langsung 100% percaya gitu, bukan nggak percaya, tapi saya harus yakin sendiri, karena conviction itu datang dari diri sendiri, nggak bisa dari orang lain. Karena kalau kita dengar kata orang lain gitu ya, nanti pas naik ya, misalnya contoh teman, tetap pegang gitu ya, oh ya tetap, dia karena dia nggak tahu apa-apa nih beli, dia pegang, oh udah lah gue jual aja, rupanya naik, malah jadi ikut-ikutan, iyalah ketinggalan gitu. Malah beli di pucuk lagi, malah turun, padahal temennya udah jual, udah cuan berapa jadi break even doang gitu kadang. Nah itu karena balik lagi kan, karena at the end dia nggak punya conviction ya dari apa yang dia beli. Itu sih yang menurut saya gimana sih cara kita manage itu sih, caranya balik lagi ya, tahu apa yang kamu beli gitu. Terus juga nih kedua, di luar sana mungkin banyak yang promo-promo lah. Gue pegang A, B, C. Pertanyaan gini, dia pegangnya berapa persen? Nah, dan dia pegangnya udah beli dari 2 minggu yang lalu atau enggak gitu kan kadang? Iya, kita nggak tahu. Dia karena kan pasti ya ada tutup-tutupin lah. Misalnya jumlah amount ya, wajar lah pasti tutup jumlah amount net. Cuma kan kalau dia cuma beli 0,1% terus dibelinya banyak kan kita nggak tahu, dipotong-potong aja. Oke, ini yang bagus, ini gue tampilin. Nah itu kita jangan pernah mau percaya kayak gitu, karena saya pun juga ada beberapa lah lihat dari kayak investor, saya paling gampang trace dia benar-benar capable apa enggak ya, dari duitnya dia berapa persen di asetnya itu. Oke. Berani nggak 100% di saham, iya, kalau dia misalnya bilang ini saham bagus banget nih, pasti lu untung 200%, 300%. Oke, lu taruhnya berapa persen? Benar. Cuma 5%. Lah, kalau lu nggak yakin, kalau lu bener-bener yakin ya, kayak waktu saya cerita ya, pas teman saya di senior saya di Astra ya, waktu 2008 sampai mau gadai mobil, mau jual mobil karena tahu nih performance bagus banget. Tapi intinya tuh kita harus tahu apa yang kita belinya itu kan. Yang apa yang kita beli ini, jadi kita punya keyakinan buat taruh banyak, karena di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Oke. Uang sama hati sih sama ya. Iya. Kalau sampai nggak punya uang juga sakit hati sih. Yes. Gitu. Oke. Udah belajar banyak sih ini kayak dari Kosum sih. Thank you banget. Jadi ntar kalau belajar conviction atau belajar anything how to read your company, paketing kali ya kok ya? Ya boleh. Sebenarnya dari Stockbit juga oke ya. Maksudnya saya mau ceritain ya, sebenarnya investing itu simple lah. Prinsip investasi simple ya. Kita beli bisnis gitu, berarti ada productivity di situ kan. Terus habis itu harga itu nggak sama value gitu. Ya karena di situ ada yang kita beli gitu, sebuah bisnis. Ya. Terus habis itu kita lihat prinsip lagi, kita harus tahu istilahnya opportunity cost gitu ya. Itu juga di ekonomi sering banget deh itu kayaknya. Opportunity cost, yang makanya dengan kita tahu gini opportunity cost, di sini opportunity cost-nya margin of safety cuma 10%. Ada yang 50%, kenapa kita nggak ambil yang margin of safety-nya 50%. Dan yang terakhir, risk nggak sama return. Jadi kan ini saya mau clearin lah buat orang-orang. Kan high return, high risk, high return gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita misalnya contoh ya, kita dapat rumah istilahnya yang tadi 1 miliar ya, gitu, belinya 1 miliar nih, di dalamnya ada harta 2 miliar, itu kan resikonya rendah banget. Tapi kan returnnya gede gitu. Jadi cara gimana kita manage risk yang tadi, margin of safety gitu. Jadi bukan artinya kita high risk high return, malahan kita high return low risk gitu. Resiko tetap ada.
Dimana kan kita nggak bisa kontrol manajemen uang, kita tetap di manajemen bisnisnya. Bisa aja tiba-tiba ada competition, ada disruption di bisnisnya, tapi dengan kita analisa kita bisa manage risk-nya itu gitu. Jadi sebenarnya bukan nyari yang aim-nya nyari yang return-nya high, tapi juga harus carinya how can you discounted your risk gitu kan. How to make your risk kayak you have to find out and then kayak make sure nih kecil banget gitu. Ya, dengan margin of safety kita belinya istilahnya harganya murah, itu udah kita istilahnya downside risk kita jadi kecil banget. Bener. Oke. Kok tau gak sih kalau orang investor katanya tidurnya itu selalu cukup gitu katanya ya. Bisa sampai kayak jadi sleeping investor kayak gitu. Kalau menurut Koko gimana? Bisa nggak? Ya kita memang investor itu semuanya kiasan aja lah sleeping. Memang kalau sebelum kita sleeping itu pasti kita harus ada analisa panjang ya. Sampai akhirnya kita yakin taruh, terus habis itu kita tinggal tidur aja. Cuma di balik tidur itu sebenarnya kita juga tetap pantau yang tadi mungkin kuartalan. Terus habis itu kita juga lihat nih ada key variable ya dari bisnisnya ini. Misalnya nih kita pegang saham call, tiba-tiba call jeblok gitu ya. Indeksnya sisa $50 lagi ya, itu kan aslinya artinya udah vicissitude lah di dalam bisnisnya kita. Ada sesuatu yang terjadi di bisnisnya kan. Kenapa bisa tiba-tiba $50 gitu kan indeksnya. Nah itu kita udah pantau dong. Udah harus bangun dari tidur. Udah harus bangun dari tidur, harus kayak gimana nih plan B-nya gimana, atau gue harus apa udah take profit aja atau gimana pindahin ke bisnis lain, itu juga bisa kayak gitu. Nah cuma kalau memang apa yang kita analisa terus kita lihat outlook ke depannya sesuai yang kita harapkan, ya udah tidur aja. Cuma ya tidurnya tidur ayam lah ngomongnya lah. Tetap tersadar gitu. Tidur berapa lama sehari? Biasa sih ya. Biasa aja ya. 6 jam 7 jam lah. 7 jam berarti kayak orang biasa aja ya. Berarti emang enggak sampai 10 jam gitu enggak. Tetap ya maksudnya pagi ya berita, terus habis itu ya update yang ini juga. Dan tetap harus baca gitu juga ya. Iya, banyak baca juga. Terus rasanya kita sambil udah tahu nih kita industri ini. Karena kalau kita perbesar cycle of competence kita, ya kita tahu opportunity makin banyak juga. Benar. Jadi awalnya kita cuma ngerti bank, kok bisa pelajarin lagi bisnis manufaktur. Sekalian cari opportunity cost buat yang lain. Iya, benar. Kita ngerti perusahaan gas, itu kan bisa nyamber kemana-mana. Kalau tahu gas naik kan bisa udah mikir nih bisnis amonia, ya kan? Ini kan jualan pupuk pasti naik juga, gitu kan? Kalau sedangkan gasnya naik, mana sih bisnis yang kena impact, malah jadi jelek karena costnya makin gede, gitu ya, dan sebaliknya gitu. I see, oke. Ya. Menarik karena banget. Dari situ kita tahu nih, kita bisa mungkin dapat opportunity dari sini. Pas kita udah take profit sini, kapan udah bisa plan B-nya apa? Ya, ini yang lagi istilahnya sekarat nih karena kenaikan apa. Jadi meskipun kita udah cuan, jadi kita nggak boleh diem aja ya. Kita harus tetap cari alternatifnya apa. Stay hungry, stay foolish lah ya. Ya, bisa lah. Bisa nggak tuh relate? Bisa. Oke. Thank you teman-teman sudah stay tune sampai di akhir sesi kita. Sampai bertemu di acara Stock Beat Talk eksklusif selanjutnya. Sampai bertemu, bye.